أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله فصلاة الله وسلامه على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada hamba yang berkenan untuk bangun di saat-saat seperti ini untuk beribadah kecuali karena Allah telah memilihnya. Allah telah memberikan kepadanya kemauan untuk melakukan kebaikan. Kalau bukan karena pilihan Allah, kita lebih memilih dengan bantal kita dan selimut kita. Tapi pada kenyataannya, kita dibangunkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir dengan didahului dengan hadir di majlis ini, majlis munajat ini, didahului dengan amalan-amalan yang lainnya. Begitu juga yang di rumah, yang tidak bisa iktikaf di masjid karena pandemi ini. Tapi Anda ternyata saat ini terjaga untuk bisa bersama-sama munajat kita, menghadirkan renungan yang dalam tentang kehidupan kita demi keselamatan kita. Dan biarpun di rumah, dengan catatan Anda memang orang yang rindu untuk bisa iktikaf di masjid, maka Anda mendapatkan pahala seperti jika Anda pergi ke masjid. Maka tidak perlu berkecil harap bagi siapapun yang saat ini lebih melazimi rumah, tidak bisa keluar ke masjid karena masjid tidak diadakan kegiatan-kegiatan iktikaf. Maka niat Anda, Allah Maha tahu tentang niat yang ada di dalam hati Anda. Kebiasaan baik Anda yang Anda lakukan di saat normal akan tetap dicatat sebagai amal baik. Maka tidak usah berkecil hati. Dengan catatan Anda menampakkan kerinduan di hadapan Allah yang Maha tahu. Yaitu apa? Biarpun di rumah tetap bangun, berzikir, sholat, baca Al-Quran. Seperti seandainya Anda pergi ke masjid. Persis, maka Allah Maha tahu itu semuanya. Dan Allah akan memberikan kepada Anda pahala utuh seperti jika Anda pergi ke masjid untuk beriktikaf. Munajat kita, renungan kita malam ini kita akan lanjutkan. Jika tadi malam kita mencoba meraba-raba atau merenungi jalinan kita dengan saudara kita, kakak adik kita. Harapannya adalah agar kita tidak pernah akan memutus tali persaudaraan. Dan yang ada adalah keakraban, keindahan antara kakak dengan adik. Dan kita sudah sampaikan tadi malam bahwa begitu bahayanya orang memutus tali persaudaraan. Tidak akan masuk surga, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Dan ada di antara sebab orang memutus tali persaudaraan, kami sebutkan tadi malam adalah berebut tentang peninggalan atau waris. Dan sungguh itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi
yang merebut waris saudaranya, dia adalah orang yang jahat kepada saudaranya. Dia zalim kepada saudaranya, durhaka kepada orang tua. Dan sebelumnya kita sudah hadirkan renungan bagaimana urusan kita dengan orang tua kita, yang semuanya itu adalah kembali kepada satu poin yang sangat penting, yaitu menghadirkan makna kasih sayang di dalam hati kita yang benar tulus karena Allah. Kalau seseorang di dalam hatinya dipenuhi dengan rasa kasih sayang kepada sesama, kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka baginya sangat mudah untuk berbakti kepada orang tua. Sangat mudah baginya untuk menjalin silaturahmi dengan saudara. Kalau hatinya penuh dengan kasih sayang. Begitu sebaliknya, jika kasih sayang itu sudah dicabut di hati seseorang, maka enggak pandang siapa dia, akan bisa menjadi musuhnya, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, bahkan mungkin anaknya, naudzubillah. Maka dari itu ayo terus kita asah hati kita agar terus tumbuh dan subur, agar semakin jelas kita bersihkan hati kita asah hati kita, agar semakin tajam kepekaan kita di dalam bersilaturahmi. Kita harus benar-benar merasakan pentingnya silaturahim. Kita harus menyadari betul bahwa silaturahmi itu penting. Dan kalau sudah benar hati kita, tertata hati kita, urusan dengan orang tua indah, urusan dengan saudara indah, Masya Allah. Inilah mukaddimah kebahagiaan nanti di akhirat. Dan sebelumnya sudah kita hadirkan tentang renungan kita dengan urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita senantiasa membiasakan mengikat diri kita dengan baginda Nabi, seorang hamba yang diutus untuk menghadirkan kasih sayang, maka secara otomatis kalau sudah selalu hati kita sambung kepada Nabi, maka akan muncul satu sifat mulia pada diri kita, seperti itu sifat agungnya Rasulullah, yaitu Ar-Rauf Ar-Rahim, yang maha kasih atau yang sangat penuh kasih. Nabi Muhammad SAW ada gelar nama Ar-Rahim. Cuman rahimnya Nabi Muhammad diberi oleh Allah. Allah Ar-Rahim. Tapi dzati Allah yang maha kasih. Nabi Muhammad juga kasihnya luar biasa, tapi diberi oleh Allah. Maka kalau kita ingin tahu siapakah orang yang sangat penuh kasih di dunia ini, yang paling penuh kasih adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah arhamu bina minna. Beliau lebih kasih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Bahkan melebihi dari siapapun, itu baginda Nabi. Maka kalau kita biasakan sambung dengan Rasulullah, seperti yang sudah kita sampaikan, bagaimana cara sambung dengan baginda Nabi, maka secara otomatis nanti akan muncul kasih sayang yang sesungguhnya di hati kita. Bahkan bisa saja dikatakan kalau orang tidak sambung dengan Nabi, mustahil punya kasih sayang yang sejati. Mustahil punya kasih sayang yang sesungguhnya. Karena kasih sayang yang sesungguhnya adalah kasih sayang yang dihubungkan dengan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian juga untuk menghadirkan kasih sayang, juga muqaddimahnya kita sampaikan agar kita menjauh daripada hubbud dunia, cinta senang dengan kebiar dunia. Kita sudah kita bahas semuanya. Akan tapi mohon ini terus diulang dan diulang, karena kita ini permasalahannya bukan kita tidak bisa faham, akan tapi kita tuh sering dikuasai dengan yang namanya lalai dan lupa. Sehingga terus renungan, kita perlu mencatat renungan kita, dan kalau perlu semua renungan itu kita baca setiap hari. Kita renungi kembali, kita hadirkan kembali renungan agar kita terus bisa berbenah bagaimana menjalin hubungan baik dengan Rasulullah, dengan orang tua, dengan saudara, dan seterusnya. Baik, perlu kita tambah sebelum kita masuk yang lainnya, masuk pembahasan yang lainnya, kita tambah tentang ada beberapa sebab yang menjadikan orang memutus tali persaudaraan, artinya akan menuju ke neraka jahanam. Adalah merasa ada perbedaan dengan saudaranya karena berbeda ayah atau berbeda ibu. Misalnya dia punya adik, tapi adiknya itu beda ibu dengan dia. Karena mungkin ayahnya, karena ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya menikah lagi, setelah itu ayahnya punya anak, ya kan?
Gara-gara beda ibu saja, kadang-kadang Masya Allah ini memicu permusuhan. Apalagi masyarakat kita ini kadang salah membahasakan. Saudara seayah dibilang saudara tiri. Itu saudara seayah. Atau ayahnya meninggal dunia, ibunya menikah lagi, lalu punya anak. Beda ayah. Siapa yang bermusuhan? Yang bermusuhan adalah, biasanya grupnya adalah anaknya ibu ini, anak ibu yang pertama, grup musuhan dengan anak ibu yang kedua. Ini sering terjadi yang demikian ini. Padahal sama, ayahnya sama, kalau ibunya sama, harus kita sambung silaturahim. Akan tapi kadang pendidikan di rumah itu, karena mungkin ibunya juga tidak mengajarkan bagaimana antara saudara dengan saudara biarpun beda ibu, untuk bisa tetap saling mencintai. Atau mungkin karena obrolan dengan saudaranya yang seayah dan seibu, sehingga menjadikan antara saudara seayah atau yang beda ibu atau yang beda ayah itu menjadi renggang, seolah-olah orang lain. Ini banyak kita temukan kejadian yang semacam ini. Maka kami ingatkan, wahai saudaraku, jika dia adalah saudaramu seayah biarpun ibunya beda, saudara seayah, ayahnya sama tapi ibunya beda, ibunya dia adalah bukan ibu Anda. Ibunya dia bukan ibu Anda, tapi ayahnya dia adalah ayah Anda. Tolong dirasakan dulu. Yang punya kasus, yang punya permasalahan serupa, jika Anda punya saudari atau Anda punya saudara, bapaknya sama tapi ibunya beda, atau sebaliknya, Anda punya saudara, ibunya sama, bapaknya beda, maka di sini justru Anda harus berusaha untuk meningkatkan, menguatkan ikatan lebih lagi. Harus ditingkatkan. Karena apa? Di sini ada setan main di sini. Makanya kita, misalnya Anda sebagai seorang kakak yang punya adik, ternyata adik Anda ini ibunya bukan ibu Anda. Terserah kisahnya bagaimana, apakah ayahnya menikah lagi atau ibunya meninggal dunia atau seterusnya. Tapi setan main di sini, sehingga seolah-olah dibedakan. Apalagi nanti anak daripada ibu yang pertama itu lagi kumpul bersama, nanti anak dari ibu yang lainnya sudah kayak semacam dikucilkan. Maka obatnya hari ini kami beri bahwasanya, kalau Anda dengan saudara Anda yang beda ayah atau beda ibu, maka Anda harus meningkatkan porsi perhatian. Tidak seperti yang lainnya, bahkan harus dilebihkan untuk memerangi hawa nafsu. Lebihkan dan lebihkan. Mungkin dengan saudara kita memberi hadiah, tapi untuk saudara yang seayah seibu, yang sekandung seayah seibu, kita memperhatikan hadiah dan sebagainya. Tapi untuk yang seayah saja atau seibu saja, tambah lebih dari itu semuanya. Kenapa? Untuk memerangi yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu, untuk beda-bedakan. Karena hukuman di hadapan Allah besar, memutus tali persaudaraan. Apalagi yang mungkin pernah mendengar kisah misalnya, mohon maaf namanya kisah hidup, yang masih sama-sama hidup ibunya misalnya. Ini harus kami ingatkan, kita lupa selama ini. Yang masih sama-sama hidup ibunya, misalnya perceraian. Misal, bukan Anda, seorang suami pisah dengan istrinya, punya anak. Kemudian menikah lagi. Lah ini di saat ibundanya sama-sama masih hidup ini, sangat mungkin sekali tersulut permusuhan. Ya karena mungkin ibu yang pertama yang sudah dicerai ini mungkin ada marah dengan suaminya dan sebagainya, sehingga di sini sudah mulai sering mengganggu anaknya, bukan mengganggu terang-terangan, akan tapi meracuni anaknya agar tidak boleh dekat-dekat dengan anak istri ayahnya. Ayahmu menikah lagi nak, tuh kan, sudah nak, kamu jangan ke sana, jangan ke sini, jangan dekat-dekat terus. Ini ada racun-racun semacam ini. Justru kalau ada seseorang menemukan kasus semacam ini, Anda dengan ibu Anda, lalu ayah Anda punya anak lagi dari istri yang lainnya, apakah ibu Anda sudah pisah dengan ayah Anda?
Anda harus tingkatkan porsi perhatian. Kenapa? Untuk memerangi syaitan. Hati-hati. Anda harus perhatian. Kalau Anda kunjung kepada saudara kandung Anda sekali, Anda bisa kunjung kepada saudara yang beda ayah, beda ibu 2 kali. Kenapa? Untuk memerangi syaitan. Untuk memerangi setan. Lakukan ini. Kalau tidak, maka lihat. Akan terjadi, akan ada racun yang nimbus oleh setan. Akhirnya apa? Racun saling dengki, saling benci, nggak akur. Masya Allah. Ini na'udzubillah. Jadi banyak kejadian-kejadian semacam ini. Bermasalah apa? Tidak memerangi hawa nafsunya. Perangi hawa nafsu ini. Tidak. Itu adalah kakak saya yang bukan seibu dengan saya. Tapi ayah saya sama dengan dia. Dia tetap kakak saya, saudara saya. Maka saya harus perhatikan dia lebih. Begitu sebaliknya dengan adiknya. Untuk memerangi. Kalau tidak, Masya Allah. Banyak sekarang seolah-olah bukan saudaranya. Kalau ditanya saudaranya hanya itu saja. Misalnya dengan ibunya, ayah ibunya beda. Dia akan bertanya, saudaramu berapa? Dia tidak pernah berani menyebut saudara yang lainnya. Hanya disebut itu saja. Seolah-olah tidak punya saudara kecuali itu. Padahal dia punya saudara yang banyak yang lainnya. Nah, hal-hal yang demikian ini kalau tidak diperhatikan, dicermati, maka ternyata di dalam sebuah keluarga, Masya Allah, terjadi permusuhan. Kapan akan tampak permusuhan ini? Kalau tiba-tiba bapaknya tadi meninggal dunia. Yang ada adalah ibu-ibu yang berbeda. Waduh, ini Masya Allah. Permusuhan. Akhirnya sang ibu meracuni, tuh kamu dapat apa tuh? Diambil sama abangmu. Padahal tidak ada yang diambil. Terus, bab waris tadi akan terungkap kembali. Masya Allah. Maka ayo waspada dalam hal ini. Biarpun dia beda ibunya dengan Anda atau beda ayah dengan Anda, ketahuilah tetap saudara dan saudara. Saudara, ayahnya beda. Kita perlu membuat contoh yang real. Ayahnya meninggal dunia, ibunya menikah lagi. Maka ibunya menikah lagi dengan ayah yang baru ini punya anak. Maka ketahuilah anak ibunya adalah saudaranya, biarpun beda ayah. Terserah apakah Anda waktu ibu Anda menikah lagi setuju atau tidak, tidak. Memang semestinya nggak boleh tidak setuju. Ibundanya adalah seorang wanita yang normal, dia punya hajat, biarkan menikah dengan suami yang baik. Dia adalah bapak tiri, bukan bapak, memang bukan bapaknya, tapi bapak tiri. Lalu kalau punya anak, maka itu adalah adiknya. Adik yang seibu, ayahnya beda. Maka di saat seperti itu harus kita tingkatkan porsi perhatian kita kepada adik kita tersebut. Supaya apa? Supaya setan tidak main-main dengan kita. Inilah yang perlu kami hadirkan, yang kita sering terlupa dalam hal yang semacam ini. Apalagi jika ternyata ada tampak perbedaan. Tampak perbedaan antara pemberian ayah kepada anak. Misalnya satu di kota, yang satu di desa. Masya Allah. Kemudian ini tambahan lagi masalah persaudaraan. Seorang tua, nanti akan kita bahas, memang tidak boleh bersifat membeda-bedakan kepada sang anak. Orang tua tidak boleh beda-bedakan. Orang tua haram berlaku tidak adil kepada sang anak. Haram. Wajib orang tua itu adil kepada sang anak. Termasuk tadi, biarpun anak itu beda ibu. Maksudnya tetap anaknya, bukan orang lain. Wajib adil. Kalau tidak adil, hukumnya haram dan dosa. Lah, ketidakadilan ini bisa menjadikan sebab permusuhan sang anak. Menjadi munculkan kedengkian di hati sang anak. Maka kita balik sekarang. Tolong dengar. Tolong dengar. Jika seandainya dan semoga tidak terjadi pada kita. Jika seandainya kita punya orang tua yang tampak di mata kita tidak adil. Tampak di mata kita tidak adil. Pertama adalah coba tetap husnudon. Hanya mungkin kita yang tidak tahu saja. Tetap kita husnudon. Tampaknya tidak adil, tapi sebetulnya bisa saja adil. Biasanya begitu. Misalnya, orang tua tiba-tiba ngasih sama kakak yang pertama gini. Adik nggak perlu ngiri. Kenapa? Bisa jadi sebetulnya ayah juga sudah menyiapkan untuk kita. Cuman karena umur kita belum nyampe, kita belum dikasih. Cuman kadang hati busuk sudah komunikasi dan syaitan berkata, ayah beda-bedain. Ayah beda-bedain. Itu kalau sudah anak paling disayang itu, semuanya dikasih, itu lagi, kasih lagi. Apa yang terjadi? Hatinya menjadi benci kepada saudaranya. Berhasillah setan untuk memutus tali persaudaraan. Maka kaidahnya,
Seandainya orang tua Anda kok tidak adil dengan benar, justru di saat semacam ini Anda harus menatah hati lebih lagi. Seandainya, malah kita balik nih, orang tua benar-benar tidak adil, membedakan, Anda seperti dianggap seperti anak tiri, maka ketahuilah jangan mau diracuni syaitan. Ayah telah salah, anak mau dimasukkan ke neraka, sehingga apa? Muncul kebencian. Jangan mau. Kalau seandainya kita sebagai anak kok dibedakan oleh orang tua kita, kurang diperhatikan, apa-apa, pokoknya dianggap kita seperti anak yang dibedakan, anak yang lain, anak, anggap saja kayak bahasa anak tiri. Padahal istilah anak tiri pun harus disayang. Ini bahasa di negeri kita ini, anak tiri. Kalau seandainya ayah kita bedakan kita, kurang perhatian kepada kita, dan tidak adil kepada kita, maka ketahuilah, di sini harus kita tingkatkan porsi pengabdian, porsi cinta kepada orang tua, husnudzon. Kemudian apa? Dengan adik yang sangat dimanja dan disayang, kita harus juga sayang. Kenapa? Supaya tidak dimasuki oleh setan. Nah, dengan begitu kita akan menemukan sesuatu yang dahsyat. Apa itu? Ayahanda kita yang sangat mencintai saudara kita, lalu sampai tidak adil, karena kita mencintai saudara kita secara strategi cinta, maka orang tua kita akan mencintai kita pada akhirnya. Biarpun yang kita harap bukan itu, yang kita harap adalah kita ingin tetap nyambung silaturahmi itu. Pokoknya karena itu anaknya ayah, maka saya harus perhatikan dengan dia. Ayah memang tidak adil dengan saya, tapi gak ada masalah. Pun yang dibaikin juga adik saya kok. Terus diperangi begini. Tapi setan nggak mau begitu. Setan akan selalu duduk dengan nongkrongin kita, lalu kata, tuh, adikmu minta apa aja dikasih. Kalau ente 10 kali tidak dianggap, tuh, kalau dia pasti dia, tuh kan, dikasih mobil, kasih motor, minta apa dikasih, nggak pernah dimarahi, ya kan? Kalau ente salah sedikit marahi habis, iya enggak? Itu komunikasi sama setan. Dan dengar ini semuanya, ini sering terjadi. Jadi kalaupun orang tua kita tidak adil dengan kita, awas, tetap husnudzon kepada orang tua, husnudzon kepada orang tua, husnudzon kepada orang, dan kepada anak yang telah dimanja, dilebihkan oleh orang tua kita harus semakin dekat agar mendapatkan apa kebaikan di hati kita, dan nanti akan juga menjadi sebab orang tua menjadi baik dengan kita. Tapi setan nggak mau begitu, ngajak musuhan tuh. Terus hati-hati. Ini adalah yang sering kita lupakan. Selama ini kita tidak pernah mengingatkan dari sisi ini. Padahal ini adalah sebab bagaimana keretakan dalam berumah tangga, dalam kekeluargaan. Putus tali persaudaraan. Kapan akan tampak? Kalau sudah meninggal juga. Kalau sudah meninggal apa? Anak-anak yang kurang dimanja akan musuhi anak yang paling disayang. Tuh, siapa? Abah sudah tidak ada, itu mau apa? Sudah kita jual saja. Dia kan sudah dikasih. Dia sudah dapat banyak waktu ayah hidup. Sekarang mati, ngapain? Rebutan waris, masuk neraka semuanya. Hati-hati. Jadi kita memang perlu banyak merenung. Banyak merenung kita. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kita kurang waspada. Bukan karena kita tidak ngerti ilmunya. Ngerti, cuman karena kita tidak merenung. Maka kita akan terjerumus, terperosok. Inilah yang perlu terus kita hadirkan. Dan masih banyak kalau kita menghadirkan renungan satu demi satu. Apa sih sebab tali silaturahmi terputuskan? Ada lagi tali silaturahmi terputuskan. Bernikahan dengan pasangan yang salah. Teramat banyak kalau kita lacak. Memang kita harus mencari benalunya ini, penyakitnya. Kalau enggak, kita hanya silaturahmi bukan dibahas. Silaturahmi hukumnya wajib. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Musuhan sama ipar. Bukan itu, kita perlu renungan ini yang serius. Seorang laki-laki menikah dengan istri yang salah, Masya Allah. Istrinya paling nggak senang kalau suaminya itu membantu adiknya. Masya Allah ini. Itu salah pilih, dia menikah dengan iblis pakai kerudung. Hati-hati, milih istri yang benar. Sama seorang istri ternyata setelah menikah dengan laki-laki tersebut, Masya Allah, mau membantu adiknya saja susah. Suaminya marah terus. Wah, itu adalah setan pakai sarung. Suami kok model begitu, hati-hati. Maka Anda tidak perlu jadi setan pakai sarung, jangan sampai Anda jadi iblis pakai kerudung. Lalu bagaimana kok rumusnya? Sederhana. Rumusnya sederhana, agar terjalin keindahan di antara suami istri, akan semakin tumbuh cinta. Lebih dari itu apa? Akan menjadi keluarga yang senang nyambung silaturahmi. Rumus yang sering kami sampaikan. Pak, ajari pasanganmu untuk selalu baik-baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Selalu ajarkan ini, hadirkan. Ajari pasanganmu, hei suami,
Ajari istrimu agar selalu baik dengan bapak ibunya dan juga baik dengan adik-adiknya. Ajari. Bahkan kita perlu ada dana khusus, anggaran khusus untuk menyenangkan adik-adik ipar kita. Kenapa? Oh, ini hikmahnya banyak, fadilahnya banyak, keutamaan banyak. Di antara apa? Pahala dari Allah. Ya, silaturahmi. Yang kedua apa? Allah akan tumbuhkan cinta di pasangan kita kepada kita. Kalau Anda selalu menasihati istri Anda agar perhatian dengan ibunya, agar perhatian dengan bapaknya, mertua Anda maksudnya, agar perhatian kepada adik-adiknya, akan tumbuh cinta di dalam hatinya. Oh, suamiku baik banget, selalu perhatian dengan adik-adik saya. Oh, tumbuh cinta. Lebih dari itu apa? Istri Anda akan semakin baik dengan saudaranya, semakin baik dengan bapak ibunya, maka dia akan menjadi istri yang penuh berkah. Ada suami ngelarang istrinya itu pulang ke rumah ibunya, kunjung ibunya, berbuat baik pada ibunya sendiri. Ada suami itu kalau iparnya datang langsung nginep di hotel, protes, nggak mau kalau adiknya nginep di rumahnya. Masya Allah, adik iparnya nggak senang kalau adik iparnya nginep di rumahnya. Kalau memang dia adalah laki-laki ahli surga, pembawa ke surga, di saat adik iparnya mau datang, dia akan berkata pada istrinya, istriku, dengar adik-adik mau datang. Iya bang, kamu siap apa sayang? Nggak ada, harus siapkan. Adik datang harus dimuliakan. Begitu istimewa. Apa yang ada di hati sang istri, tambah cinta. Apalagi berkah. Makanya hidup rumah tangga indah. Ada juga seorang istri, Masya Allah, kalau suaminya bantu adik iparnya. Kalau suami itu bantu pada adiknya sendiri, suaminya bantu adiknya. Masya Allah, cemberutnya sebulan. Itulah memang tadi iblis pakai kerudung tadi. Subhanallah. Maka ini yang perlu kami hadirkan. Jadi banyak, kita ternyata perlu renung, apa sih menjadi sebab retak rumah tangga, apa silaturahim itu? Suami istri, banyak suami istri. Semestinya hidup ini kan bukan sendiri, kita perlu membantu, karena Allah membantu orang, bahkan ini uniknya, dia bisa membantu saudara, membantu orang lain banyak, bahkan mungkin bantu pondok, membantu masjid banyak, tapi membantu iparnya nggak bisa. Nggak tahu kenapa, ya karena ngikuti iblis, ngikuti setan. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Tolong, kalau ingin mengulang kajian kami, tolong dipotong satu-satu dan renungi. Dengar masalah satu, sebab putus tali persaudaraan ini. Renungi. Pejamkan mata Anda. Lihat diri Anda. Siapa yang bersama Anda? Kalau memang betul yang sampai sampaikan, terus asah, terus asah, terus asah, terus asah. Kemudian diperangi. Hati diasah terus. Agar baik dengan adik yang seayah. Baik dengan ipar. Ini jangan sampai suami Anda menjadikan Anda putus dengan keluarga Anda. Jangan sampai istri Anda menjadikan sebab Anda tidak dekat dengan adik-adik Anda. Maka kuncinya sederhana, semua daripada suami dan istri harus saling tolong menolong di dalam meningkatkan kedekatan pasangannya dengan keluarganya. Harus begitu setiap saat. Dan alangkah banyaknya kejadian yang selama ini kita temui adalah semacam ini. Pernah gini kisah nyata, sebuah kisah. Ini sering kami sampaikan karena kejadian sudah lama sekali. Ada dua, seorang istri datang dari daerah kita sendiri. Dari daerah Cirebon, insya Allah semoga sudah baik semua, semoga dengar sini. Seorang istri tadi datang, Buya, alhamdulillah saya itu sudah jadi pegawai negeri. Saya tidak ngerti ini, tidak ada judulnya, tidak apa-apa, tidak ngomong. Alhamdulillah Buya saya sudah jadi pegawai negeri. Maksudnya apa? Maksudnya apa Ibu? Alhamdulillah saya sudah dapat gaji khusus, gaji sendiri. Biarpun suami saya juga Masya Allah masih beri nafkah kepada saya. Berarti ya Alhamdulillah saya punya tabungan. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Cuman saya mau tanya Buya, tanya apa? Apa hukumnya Buya? Kalau saya membantu ibu saya kan janda, kerjanya di pasar. Apa boleh saya membantu ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan suami saya? Saya tanya, Ibu ini duit siapa sih Bu? Duit saya sendiri Bu ya, gaji saya. Kalau duit Ibu dan gajinya Ibu boleh kasihkan siapa saja, orang di pinggir jalan, di mana, apalagi dikasihkan kepada ibunya sendiri atau kepada adiknya sangat boleh. Tanpa sepengetahuan suami Bu ya. Tanpa sepengetahuan suami, karena duit-duitmu yang nggak boleh Anda mengeluarkan duit suami tanpa izin suami, itu nggak boleh. Tapi kalau duit Anda boleh kasihkan siapa saja.
Dia langsung begini, alhamdulillah, jadi saya ini tidak salah. Iya Bu, tidak salah. Cuman saya nangkap yang lain. Apa Bu? Saya boleh tanya? Boleh Bu ya, silakan. Memangnya kenapa kalau Anda ngasih uang kepada ibu Anda sendiri dan untuk adik Anda tanpa sepengetahuan suami? Dia mulai mengerutkan kening, lalu dia berkata, Bu ya, pernah suami saya tahu saya ngasih duit ke ibu saya, marah-marah. Dalam hati saya, itulah setan pakai sarung. Wong istrinya baik sama saudaranya kok nggak boleh. Ini kenyataan kejadian ini. Ada lagi, ini kisahnya orang bukan dari Cirebon ini, luar Cirebon. Orang dari Jawa Tengah sana, usaha di Cirebon, sudah berhasil, sukses. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, biasanya dengan istrinya, dengan anak perempuan. Kita masih rumah di Karangjalak sana. Masih sana. Ya udah datang, ya biasa datangnya. Kita kenal-kenal tidak dekat-dekat amat, ya. Tiba-tiba ada sama anaknya, tiba-tiba tanya, Bu ya, sering dengar ceramah kita masalah kebersamaan, kekompakan kepada istri agar ada ini kompak gitu kan. Kompak kan penting. Rupanya kompak ini dimaknai seluas-luasnya. Sehingga sampai dia bertanya, Bu ya, saya ini kan punya ayah barusan meninggal. Kemudian saya punya ibu ini. Dulu kan tulang punggungnya adalah ayah saya. Ayah saya meninggal. Yang tinggal adalah ibu saya, ya otomatis dia harus kerja dan sebagainya. Sementara saya termasuk anaknya yang paling sukses. Dia jadi pengusaha di sini, usahanya sudah berhasil lah. Pokoknya berhasil, sukses lah. Kemudian, dan suksesnya memang ya sangat cukup. Dan saya punya adik saat ini masih kelas 5 SD. Perempuan. Saya tidak tega kalau ibu saya kerja, maka saya bantu. Oh, alhamdulillah bagus. Saya mau tanya Bu ya, gimana sih Bu ya hukumnya? Kan Bu ya ngajari kompak-kompak gitu. Saya itu gimana hukumnya? Saya itu kan selalu ngasih kepada ibu saya dan adik saya itu tanpa sepengetahuan istri. Hukumnya bagaimana Bu ya? Saya tanya sama dengan pertanyaan ibu yang lain cerisahnya itu. Memangnya Pak, ini duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Terus istri mau kok kasih apa? Maksudnya gue, istri kasih nafkah? Tidak. Sudah Pak kasih nafkah? Ya sudah. Kalau kasih nafkah ya boleh. Jangan sampai kamu berbuat baik kepada orang, tapi istrinya tidak dikasih nafkah. Oh sudah saya beli rumahnya apa, di rumah ada apa? Ada lengkap, dapur, kulkas, rumah, mobil, motor, ada lengkap. Wah, bagus. Kalau memang begitu kamu boleh. Kalau memang duitmu kamu boleh bantu ibumu sendiri, adikmu boleh. Tanpa senggotan istri Bu ya. Ya enggak apa-apa. Itu milikmu sendiri kok, bagi-bagi duit juga boleh kok. Jadi enggak dosa, enggak. Masalah kompak gimana? Ntar dulu, kompak babnya beda, bukan ini. Alhamdulillah. Jadi saya enggak salah Bu ya? Ya enggak. Sedekah kok bebas. Saya kan enggak ngomong duit-duitnya sendiri kok. Enggak boleh ngomong siapapun kalau perlu. Akhirnya saya boleh tanya Pak? Iya Bu ya, kenapa? Kenapa sedekah gitu aja kok enggak dikasih tahu sang istri? Kenapa? Kok istri tidak dikasih tahu? Biar dia belajar sedekah juga, biar dia ngerti berbuat baik kepada. Katanya Pak, aduh Bu ya, sambil ngangkat dada deh. Aduh Bu ya, saya pernah transfer sekali aja. Ini kertasnya ketahuan sama istri saya, cemberutnya sebulan ya. Oh, ya itulah iblis pakai kerudung. Masya Allah, nikah dengan iblis pakai kerudung. Ya, sengsara dia. Nah itu. Ini ada model semacam ini. Mestinya kalau dia istri cerdas, akan disupport terus, didukung terus suamiku. Sudah transfer ke ibu belum? Aduh Neng, nggak ada duit. Saya punya tabungan. Allah, istri soleh ahli surga berjalan di atas bumi itu. Masya Allah. Inilah, ya ini diantara sebab-sebab itu kayak begitu. Ini ada kejadian di masyarakat ini. Jadi kita itu merenung itu seperti ini. Kita perlu merenung bukan hanya bicara tentang ilmu. Mau ini silaturahmi hukumnya wajib. Di otak tok. Sama saudara nggak akur. Sama ini nggak akur. Nah. Baik. Ada, yaitu tadi pernikahan itu menjadikan seorang anak jauh dari ibunya, jauh dari bapaknya. Kadang-kadang pernikahan jauh dari saudaranya. Bahkan ada lagi atas dasar ilmu yang salah. Ada satu kitab, seperti baca kitab Uqudul Lijan dan sebagainya, itu baca ceritanya tuh salah. Di dalam kitab Uqudul Lijan disebutkan, ini seorang gontok lagi, keras lagi. Kalau sudah
Istri itu harus patok pada suami, nggak boleh, kalau nggak boleh keluar sudah diserahkan oleh bapaknya. Jadi nggak boleh urusan sama keluarganya. Ini kan salah. Saya baca cerita, ada cerita kan dalam kitab itu, ada cerita bahwasanya ada satu orang perempuan, seorang istri itu ditinggal sama suaminya pergi. Neng, abang mau pergi, tolong jangan kemana-mana ya. Iya bang. Pergi, suaminya tidak tahu jihad atau apa itu, lupa saya cerita detailnya seperti apa. Pergi suaminya jihad. Rupanya setelah itu ada berita, ayahnya sakit. Dikasih tahu ini perempuan nih, Neng, ayahmu sakit, kamu tidak kunjung toh? Waduh, saya dapat pesan dari suami, saya nggak boleh keluar kemana-mana. Oh iya sudah, pulang. Berita berikutnya apa? Ayahmu meninggal dunia, Neng, kamu tidak mau tengok toh? Waduh, saya belum dapat izin dari suami. Akhirnya nggak tahu, sampai ayahnya dikubur tidak sempat melihat, karena dia patuh dengan suaminya. Nah, dalam cerita itu kalau tidak salah ada, bukan aku tidak ada yang lainnya. Kadang ceritanya versinya beda. Versi yang kami baca ini adalah bunyinya begini akhirnya. Supaya ada orang soleh yang mengimpikan bahwasanya sang ayahnya diampuni gara-gara anak perempuan tersebut yang sangat patuh. Yang baca kitab ini salah. Atau apa? Seorang istri tidak boleh keluar kepada ayah ibunya biarpun sakit, biarpun mati. Lah, ini kisahnya itu suaminya tuh pergi, waktu itu belum ada handphone, belum ada WA, belum ada medsos, tidak ada berita. Istrinya patuh. Kalau seandainya suami baik, dia senang jihad. Kalau seandainya dengar berita mertuanya sakit, pasti dia akan berkata pada istrinya, wahai istriku, cepat pergi dan rawat ayahmu dan ibundamu. Begitu. Cuman baca kitab salah. Baca kitab salah. Akhirnya apa? Nggak boleh. Ini dengar, kamu sudah diserahkan pada oleh orang tuamu, maka nggak boleh kemana-mana sudah. Pokoknya diserahkan saya. Wah, ini orang gila. Model begini ini ada, makanya hati-hati. Banyak orang salah paham baca kitab, ngajinya sambil ngantuk dia. Paling di belakang, balik tiang, itu. Makanya kalau ada itu tuh, yang di belakang balik tiang itu curigai itu. Bisa salah paham itu. Nah, ngajinya balik tiang langsung itu. Nah, sambil tidur, nah, salah paham begini nih, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang rindu berbakti pada orang tua dan dimudahkan berbakti, rindu silaturahmi dan dimudahkan untuk silaturahmi kepada saudara, sehingga hidup kita menjadi hidup yang indah di dunia, mukhatimah keindahan kelak di surga. Wallahu a'lam bissawab.